Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kalau memang itu bener anak bapak, bapak harus berani ngaku karena bapak nanti jadi bintinya. Iya. Tapi kan bapak mungkin selama habis nikahi melahirkan, bapak pernah toh sama istri bapak tidur? Waktu kenapa? Habis lahiran nikahi, Ah, umur setahun nikahi. ah, Ya kan, umur setahun, berarti umur setahun nikahi. Bapak kan pernah tidur sama istri bapak toh? belum pernah. Sama sekali. Bukan sama sekali, kan kerja di Jakarta. Ya kan, tapi kan kalau pulang ke rumah tidur di rumah sama istri. Enggak kayaknya. Maksudnya kayaknya. Jadi setelah Wah punya nikah maksudnya. Setelah punya nikahi pernah nggak sama istri? Enggak. Masa sampai habis 40 harian enggak? Habis kan kerjanya maaf aja ya, bukan jelekan orang asing ya. Heeh. Saya pulang malam minggu, ya kan? Hari Minggu tuh harus berangkat. Ya tapi kan bapak pulang juga ke sini. Ya, tapi kan nggak bisa dong saya jadi begini. Ya tapi kan mungkin pernah sekali dua kali mah. Kan nikah. Nggak mungkin. Nikah di kan nikah satu setengah masa Ah? dari lahir sampai setahun setelah Kumaha? Nggak pernah bener. Nggak pernah. Mungkin teh. Lain saya cek Om. Sekarang begini, kalau memang saya tidurin terus, saya pulang kerja. Bukan pasti- tidurin terus. Dari setelah lahirnya nih, kayak bapak kerjakan di Jakarta. Kalau pulang kan pulang ke rumah. Iya. Di antara pulang itu meren sekali dua kali mah pernah. pernah enggak? Nggak pernah. Sama sekali. Enggak pernah bisa. Masa bapak dari kelahiran nikahi hari ke-40 sampai nikahi 1,5 tahun, berarti bapak 1,5 tahun puasa. Puasa betul. Hebat. Benar saya puasa. Demi Allah lah saya bohong. Sama sekali tidak Enggak. Soalnya menyentuh saya istri. disiksa sama majikan, jadi nggak ada kesempatan ke situ. Makanya dia yakin dan penuh saya, dia tuh bukannya saya fitnah, pokoknya yang penting nanti bukti DNA. Udah gitu. udah. Jadi setahun setengah bapak puasa aja. Nah, puasa. Itu nggak pernah bangun kalau puasa begitu. Ya, enggak lah, Bener pak. enggak. Hebat. Hah? Cicing kayaknya. Iya betul, iya betul. Wah, itu kan kalau tahu. pulang tidur sama Badri. Ya tidur, tapi kan saya di bawah, dia di atas. Oh iya memang iya, perempuan di bawah, laki-laki di atas Bukan, pak. saya tempat tidurnya, tempat tidurnya. Oh tempat tidurnya di atas. Dia di Yang atas, bapak itu urusan bapak saya di kok. bawah. Oh tempat Bagaimana tidurnya. mau sempat? Soalnya pak, kalau laki-laki pak nggak nemu 3 bulan bangun. Pasti cari jalan gimana caranya agar itu bray gitu. Sekarang saya kasih tahu yang sejujurnya ya. Heeh. Kalau saya pulang, itu ibu saya mengganggu, mungkin dia karena kabur ibu saya selalu ngeganggu emak, tahu nggak? Mulai dari dia lahir 40 hari, kan jadi satu ibu saya selalu bagaimana mau ini saya pulang rasa Ribut. ingin kamar masuk ada aja yang diambil gitu. Oh iya, jadi memang Sedangkan saya seminggu sekali. jadi pulang. rumah tangganya rusak itu karena serumah sama ibunya. Ibunya. Ibu bukan ibunya, ibu bapak. Iya, saya. Iya. Sama rusak karena serumah sama ibu sama emak. Emaknya itu suka bapak di kamar pura-pura ngambil gelas ke kamar. Bapak lagi baru begini udah ngambil gelas, nggak jadi gini lagi. Kayak dia nggak ini. Jadi akhirnya nggak kuat kabur. Kabur, dia kan Berarti telepon kaburnya kalau belum dia tentu ngerti. sama laki-laki. Hah? Bisa jadi kaburnya karena saking nggak kuat sama mertua. Iya betul. Gitu loh Pak, biar nggak jadi fitnah. Biasanya nggak kuat sama mertua. Makanya kalau jadi laki-laki jangan satu rumah sama mertua, jangan main indung sendiri, misah. Jangan bareng, tapi udah Pak. Bapak dari sampai sekarang Bapak nggak pernah kawin lagi. Enggak. Jadi semenjak sama ibunya nikah itu sampai sekarang Bapak nggak pernah sama perempuan. Enggak. Puasa. Puasa. Kalau bangun pengen? Bangun gimana? Orang nggak pernah bangun. Oh sekarang udah lumpuh. Enggak lumpuh sih. Berdasarkan hati itu kalau nggak cinta tuh nggak. Laki-laki Pak, nggak usah pakai cinta. Laki-laki itu sama wanita bukan pakai cinta, pakai nafsu. Oh, nafsu. Saya Bener nggak? Ya, kalau pakai cinta itu yang di pinggir jalan nggak akan laku dong. Yang 150, 200. Tapi Bapak memang kalau ke istri hanya cinta, good. Bapak adalah laki-laki pilihan.
percaya saya sekarang. Jadi bener kan kemungkinan besar larinya istri itu karena memang bertengkar terus sama ibu. Bukan karena faktor di bawah laki-laki. Jujur aja mah besannya juga nggak aku. Iya makanya. Bukan faktor karena di bawah laki-laki kan. Berarti faktor laki-laki itu belum tentu. Gitu loh Pak, maksud saya. Tinggal sekarang anak yang perempuan itu inget-inget Bapak. Saya ngikut Bapak katanya DNA. Ya bukan maksudnya sebelum DNA, Bapak inget-inget. Nanti kalau udah DNA, Bapak nyalahin DNA lagi. Ini DNA-nya palsu. Oh, yang bisa. Berarti nanti kalau DNA-nya anak Bapak, Memangnya nggak ada hukum apa? ya bukan. Kalau DNA-nya anak Bapak, berarti Bapak ada yang lupa waktu itu. Saya tuh sebenarnya gini Pak ya, sama hukum tuh paling patuh. Ya bukan. Ini Soalnya mah diizinkannya juga kawin sama Oh hukum. iya benar tuh. Bapak tuh kalau ngomong pinter banget. Nggak percaya. Ya udah. Udah Ini percaya sama ini mah Bapak. andai kata jikalau umpama itu teh anak Bapak hasil DNA, berarti waktu setahun setengah itu Bapak ada yang lupa. Mungkin lagi sambil ngelindur. Mungkin. Iya kali wa teh masa. Kita nggak bisa ini nanti aja kalau udah DNA. Oh iya, inget-inget aja. Inget-inget aja. Takut lupa setahun setengah, lupa disangka ngimpi cenah itu. Tentek nya cenah. Ya Pak, maaf soalnya yang saya tahu Wa suka pulang ke rumah tidur sama Batri Enggak, juga. itu waktu sama Trito nikah saya kerja di. Ya udah pasti balik mah Pak Imas ada jeung pamajikan. Wah kamar depan Kamu si mana Nyanya di tahu kamar kan, belakang. kamu di sini di sana. Iya, tapi Baru kan Ade pulang pernah kesana. telepon. Kan saya dikasih telepon. Pring, kamu harus sini, saya mau ke Bandung. Coba. Ya gini Mau ke aja. Jogja. Anggap saja Bapak lupa. Kemana sih? Ya udahlah, saya percaya Bapak tidak melakukan itu. Tapi kalau nanti tes DNA ternyata itu anak Bapak, saya anggap Bapak ini lupa. Iya lupa makanya itu. Kalau itu saya percaya sama Bapak. Iya udah, nanti Pak Kades ya. Karena bukan untuk tujuan-tujuan jelek ya. Nanti biar anaknya tumbuh dengan baik. Dan memang udah tumbuh dengan baik. Dan biar anaknya itu nanti ada saksi waktu dia nikah, ada wali. Kan udah ada walinya. Wali kan harus bapaknya. Gitu. Maunya siapa walinya? Walahu alam. Oh, alam. Gitu ini Pak Kades. Iya tahu. Rumahnya tinggal dicet. Pak Kades nanti tinggal beli engsel. Beli engsel. Pak Kades udah gemuk, ini kenal sama saya sejak dulu. Zaman pegawai desa, sekdes. Sampai jadi kades. Sampai jalannya bagus, sebelum jalannya bagus ngerengek-rengek sama saya. Oh, gitu. Kemarin rada ngamuk sama saya pada saya ngambek, kan saya mah biasa ngambek mah. Oh, gitu. Karena apa? Bagaimanapun sama anak sendiri mah menang. Tahu sejarahnya. Betul nggak Pak? Kalau saya tidak ngamuk, tidak akan begini nih rumah. Gitu. Tapi kalau nanti anaknya tes DNA ternyata anak Bapak, berarti Bapak waktu itu ngalindur. Iya, Udah deh, kalau itu mah akuin aja. Iya, Kenapa Lino, nggak tapi kalau ngaku, itu Wak? enggak nanti aja. Ya udah deh aja. Karena ini ngikutin ini orang. Iya tuh, udah ikutin aja. Dan saya yakin tuh anak Bapak. Iya. Kan bagus Pak, anak Bapak dua. Satu laki-laki, satu perempuan. Pak, hidup ini nggak tahu. Siapa tahu kita ini suatu saat udah tua banget. Siapa tahu itu yang akan ngurus kita. Laki-laki mah itu. Gitu saya mah kenapa sih saya banyak mangkat anak-anak itu? Biar saya tuh kalau udah tua nanti ada yang ngurus. Minimal ya diurus oleh anak-anak asuh saya. Gitu karena biasanya anak asuh itu kadang-kadang lebih sayang daripada anak pribadi, kadang-kadang loh. Tidak semuanya. Karena anak asuh mah merasa kejasaan pisan. Kalau anak pribadi kan kadang-kadang acuh aja. Kadang-kadang anak pribadi mikirnya warisan. Tapi bukan anak saya, itu mah orang lain. Orang lain. Bener nggak? Benar. Kalau ibunya sakit, bapaknya sakit, anaknya ngeributin apa? Warisan. Warisan. Kalau ini enggak. Kadang-kadang ini kan yang ngurus ibunya, ngurus bapaknya, lebah warisan mah paling duluan. Nggak ngurus, sakit nggak nengok, nggak ngebiayain. Tapi kadang meninggal nggak ngurusin.
kadang-kadang ai palebah warisan mah pangheulana. Kurangnya anakna. Kadang-kadang yang ngurusnya itu malah tidak pernah ngeributin warisan. Ari bapak mah moal ribut warisan, naon nu diwariskeun. Bawa bantuan bapak ya. Ente bukan bantuan bapak. Rumah ini man rezekinya Nike. Ya. Terlepas dari apapun bapak ini orang tua yang sukses. Karena bapak sudah berhasil mendidik anak sebaik Nike. Artinya dalam diri bapak ada sifat laki-laki dan ada sifat perempuan. Ada sifat penyayang pada Nike, sehingga Nike tumbuh dengan baik, ya kan? Itu, dan bapak ini orang soleh. Ada yang lebih sulit. Enggak, saya mah. Kayak diangkat, saya nangis loh, diangkat Nike. Karena apa? Saya takut-takut. Kamu yang sunatin masal pada dulu, pada di sarjana hukum. Iya pak. Ini padahal aku ketemu, dipertemukan ini. Tapi bapak ini kalau ngomong tuh pinter banget. Bukannya kebayang. pinter itu, bukan bikin-bikin. Bukan, memang bapak mah keur ngorangna ngomongna pinter kelihatan. Orang gak dibikin-bikin kenyataan sebenarnya. Bukan, saya mah cerita, bapak teh ngomong mah pinter banget. Ini mah saya mah cerita, bapak teh ngomongnya pinter. Punten bapak kan lami di Jakarta, Pak. Iya, ini mah ngomongnya pinter karena dia sopir pribadi, gaulnya sama bos. Di mana-mana sopir pribadi gaul sama bos. Masuk pinter ngomongna. Itu ngan saya teh baru menemukan ada sopir setia seperti bapak. Benar. Iya kan? Sopir. Sopir Bama bener. Kan biasanya nu ngaranna supir mah tuh sok malipir. Atuh, setiap ada yang sop-sop mampir. Tapi bapak mah bager. Itu bisa dilihat dari setelah ditinggal. Bapak itu nggak punya istri lagi karena kecewa hidup bapak. Enggak. Terus kenapa nggak punya istri lagi? Saya cita-cita waktu ditinggal istri pertama itu punya anak berdua, hidup sama anak. Cita-cita saya begitu. Kan bapak ditinggal istri pertama, anaknya dibawa sama istrinya, laki-laki perempuan, yang belum ketemu nikah sampai hari ini nih, gitu loh. Kemudian nikah sama yang gadis lagi, orang Boyolali, ya kan? Desanya desa Cempoko Sawit. Nah kemudian punya anak Nike. Nah sekarang kenapa bapak nggak nikah lagi? Saya nggak mau. Takut dikecewain lagi? Bukan. Karena sudah punya nikah, udah hidup sendiri gitu. Iya begitu. Nggak usah punya istri gitu. Punya istri. Jadi Ngapain punya istri? Yang penting bisa ngegedein nikah. Nah betul sekali. Jadi bapak itu sampai berhenti bekerja karena apa? Kan asalnya sopir kesayangan. Sampai berhenti bekerja karena apa? Oh, ini berhenti kerja. Ini kisahnya pak. Kan bapak ini sopir kesayangan bos India di Bekasi. Terus sampai berhenti kerja sampai jadi pemulung, gimana kisahnya? Kisahnya begini ya pak. Bukan yang ngarang, bukan ini ya. Sebenarnya saya tanpa dorongan siapa. Bapak ini cocoknya jadi anggota DPR emang. Bapak yang Loh saya mah udahlah. Bapak ini cocok jadi anggota DPR. Nggak mau. Dibilang dewan apa dewan? Bapak cocoknya. Saya doain bapak jadi presiden. Ya udah, wes. Setuju nggak? Ya, udah. Jangan ngomong politik nanti pi omongan nih. Jangan ngomong politik. Bapak ini cocok jadi anggota DPR karena jadi anggota DPR bapak ini ngotot. Bagus. Ngototnya itu bagus. Kalau ngotot itu, kalau kurang-kurang pesan ngedukung malah. ya, kalau saya mah santai, Pak. Bapak itu ngototnya bagus. Saya ini pengen denger cerita dari Bapak. Ini cerita Bapak ini kan dulu sopir nih. Kan udah nikah kemudian dibawa ke Boyolali. Bapak di sini berhenti kerja. Berhenti itu karena saya nganter ke sana, kebetulan saya kehilangan uang, saya cari ongkos 3 hari. Saya melewati 3 hari. Oh, Bapak nganterin istri ke Boyolali sama Nike. Habis ongkos. Bukan habis ongkos, kehilangan. Kehilangan dompet. KTP dan di mana hilangnya? Di daerah situ lagi ke pasar entah jatuh mungkin enggak. Bapak kan cuma nganter harusnya langsung balik, Pak. Enggak kan sama ibu saya.
Sama ibu siapa? Almarhum. Oh, nganternya sama ibu almarhum. Terus nginep di mana? Di rumahnya. Masih di rumah situ. Tapi bukan rumah yang baru sekarang, rumah lama sekarang baru. Sekarang mah di desa Kamasan. Kemasan ya. Heeh. Terus nginep di situ berapa hari? Seharusnya diizinkan 3 hari, saya sampai 4 hari. Berarti kangen dong bapak nginep 4 hari. Bukan 4 hari, saya kan nyari uang. Oh, ke pasarnya nyari Sama- uang, sama bukan kangen bapaknya. berpisah. Dia nyari kan susah seharian ini kalau di Bapak desa. waktu ngapain bapak ke pasar? Pasar kan maksudnya ngajak nikah itu. Kan ini kayaknya masih kecil, Pak. Iya kan dia di sana, saya nyamperin nikah. Ya saya namanya kerja beliin baju. Oh, beli yang baju ke murah-murahan. pasar Nah, untuk nikah. Mm-mm. Dompetnya hilang. hilang. Habis dompet hilang, bapak nggak punya ongkos Nggak pulang. punya ongkos sama sekali. Kenapa nggak telepon saya? Ya, saya kan belum tahu. Oh, SMS waktu itu saya udah wakil bupati. Nggak tahu. SMS sama Cuman saya. saya nggak tahu, tahu Kenapa Bapak nggak ngomong aja. sama Pak Kades? SMS center udah. SMS Center ada pengaduan warga waktu itu. Waktu itu saya megang HP aja enggak. Gimana HP enggak, istri bapak udah punya HP? Ya saya mah enggak punya. Ya istrinya bapak udah punya HP, HP-nya dari bapak katanya. Bisa aja duit Loh, dari mana? kemarin bapak yang ngomong. Bapak lupa. Di YouTube ayah mah. Di YouTube ada. Di YouTube ayah Pak. Ada. Ada. Enggak, bukan beli. Yang Kredit. Pentaris. Enggak, bukan. Oh. Istri bapak itu nelpon bapak, ya kan? Ya kan nelpon, katanya pakai HP. Kok saya bilang pakai HP tahun 2004 berarti punya duit. Karena tahun 2004 orang rata-rata belum punya HP. Yang punya HP itu orang kaya. Nah, bapak bilang itu HP inventaris. Inventaris. Dikasihin ke istri. Sekarang bapak udah bilang ganti lagi ceritanya. Yang bener yang mana sih? Yang benar yang ini yang tadi. Saya pikir punya HP. Kalau Aduh. dia punya HP dia kredit sendiri. Oh, jadi HP-nya itu kredit sendiri apa HP bapak? Enggak, kalau itu yang di bawah HP saya tuh Pentaris. Nah, bentaris lagi, balik lagi ya. Bukan Oke. balik, itu benar. Balik lagi ke Pentaris. Ya udah. Oh, saya kerja HP-nya di- Pentaris. Jadi waktu itu bapak nggak punya HP, jadi nggak bisa hubungin saya. Iya, enggak boleh. Coba hubungin, Pak. Ini saya nih kehilangan uang. Pasti saya minta nih ke Bapak Wawan. Jemput pakai gotong singa. Karena waktu itu kan di Cipinang punya gotong singa pimpinan Pak Wahyu. Punya. Kalau saya punya acara pasti gotong singanya dari sini. Gitu. Akhirnya saya. Ayo masih. Terus Bapak nggak nyari duit, nggak dapet. Akhirnya batas waktu Bapak cuti habis. Habis ngelebihi. Nggak lebih. Bapak nyari duitnya kemana di Boyolali? Ya makanya itu mertua almarhum yang laki itu nyari sana sini. Waduh Pak nggak bisa hari ini, saya mau berangkat, batal besok aja tuh. Gitu. Oh gitu. Akhirnya Bapak bisa pulang pakai duit apa? Ya pakai duit pinjaman Dari Jawa, dari siapa? dari mertua yang almarhum laki-laki. Oh, yang laki-laki yang baik sama Bapak itu. Jadi nanti kalau pembayaran. Pokoknya ini besan perempuan sama besan perempuan nggak akur. Kerjanya berantem terus. Itu waktu di sana di Boyolali nggak berantem. Ibunya Bapak? Enggak. Nggak. Sama besan nggak berantem nggak? Enggak. Akur kalau di sini berantem. Di sini berantem. Nah, terus Bapak pulang. Habis pulang hilang pekerjaan. Setelah hilang pekerjaan, Bapak kerja apa? Ya udah mulung terus. Langsung? Heeh. Jadi Bapak mulung dari tahun 2004 Betul. sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari 2004 sampai sekarang Bapak mulung. So kadang macul oke wah, so kadang macul. Ya macam masih bentar sakit mulu. Mulung banyak kan. Oh, dari 2004 sampai sekarang Bapak teh mulung. Mulung. Mulung aqua tuh. Selama mulung Bapak pernah menemukan apa? Kalau mulung ya nemu barang. Seperti ada yang buang aluminium. Terus? besi. Heeh. Ya kalau uang nemu duit 1.000 2.000 ya sering. Pernah. Nah, Iya kan? Paling gede Pernah nih. nemu bayi nggak? kalau bayi nggak pernah. Nggak pernah. Bayi kucing iya. Oh, bayi kucing. Kalau nemu bayi saya ambil. Aduh. Jangankan mau bayi sama ambil, anak sendiri aja belum diaku. Ya, ini kan ada masalah. Kalau bayi dibuang kan nggak ada masalah. Aduh. Enggak, ini mah canda, Pak. Iya, gue. Biar Bapak, apalagi sih yang Bapak pikirkan hari ini, rumah udah selesai. Anak saya tanggung sekolahnya, udah ketemu sama ibunya. Apalagi Bapak tinggal kawin. Aduh, kawin mulu ini. Ya orang manusia, Pak, ya kawin. Jadi kalau kawin nggak minat aja. Enggak, pokoknya enggak. Jadi kayak itu oleh Bapak diurus sendiri. Di rumah ini dari umur 3 tahun setengah. Iya, betul. Di sini Ah, bisa hidup itu anak ya. bisa.
Rumah yang di sana dijual. Jual. Dipindahin ke sini. Hah? Oh, dipindahin ke sini. Iya, Jadi ini rumahnya sudah punya kemarin. tanah Bapak. Iya. Berarti Nike itu sudah punya rumah waris. Ini. Iya. Ini kan warisan Nike kan? Iya, betul. Iya, kalau anaknya 2 bagi 2 anak perempuan. Itu nanti Nike yang ngatur. Iya, Yang tak laku. kalau itu sah anak Bapak bagi 2. Itu terserah Nike. Oh. Kalau saya nggak Ya, bisa ini. kalau sah, kata saya bilang begitu. Tenang aja. Nike juga belum tentu ngewaris ini. Siapa tahu besok dia jadi tentara, jadi polisi. Nanti ketemu Bapak, hormat Bapak. Waduh, saya tidak akan seperti Bapak lagi dipangkaburkeun. Aduh, tidak akan lagi dipangkaburkeun seperti Bapak. Gitu. Iya Pak, udah beres nih urusan Bapak sekarang. Santai. Kelar. Bapaknya udah kelar, ngototnya udah turun deh. Asal awalnya ngotot, tapi ingat-ingat sebelum jauh-jauh DNA, ini mah saya mah nanya ke Bapak sekali lagi. DNA mah masih jauh, tenang aja. Masih ingat nggak, pernah nggak Bapak lupa naik sekali aja Pak? Semua besi poho. Besi ngalindung. Ya, selama tidur sama istri di kamar, pernah nggak itu Bapak teh lupa sekali, tiba-tiba naik ke atas sekali? Ah, jangan gitu Pak. Sama sekali nggak nih? Enggak. Kalau secara pribadi itu ya saya mau Pernah we sekali tarekel? bunyi deh saya enggak. Oh enggak. Atau istri Bapak yang turun ke bawah? Dia nggak tahu. Ah! Tidur ya nggak tahu. Kalau tidur Kalau Bapak naik ke kasur, itu Bapak belum pernah. Tapi kalau istri Bapak turun ke bawah itu mungkin. iya kalau turun. Mungkin saya lagi tidur. Iya, mungkin Bapak lagi tidur, istrinya kerja sendiri. Gitu. Begitu Bapak bangun, itu asa hujan. Itu asa hujan, namanya hidup Pak. Santai aja, namanya hidup kan dinamika Pak. Beragam hal selalu terjadi. Manusia itu kan ada lupa. Saya juga banyak lupanya, banyak salahnya Pak, bukan hanya Bapak. Sama setiap orang. Tapi kan manusia itu bukan persoalan apakah berbuat salah atau tidak. Tapi manusia itu yang terpenting adalah tidak lagi mengulangi kesalahan itu. Gitu, Pak. Kalau orang nggak salah mah nggak mungkin, Pak. Orang pasti berbuat salah. Tapi manusia yang manusia yang baik itu adalah manusia yang tidak lagi mengulangi kesalahan. Gitu loh Pak. Tapi saya yakin pertemunya Bapak dengan saya itu juga karena faktor keikhlasan Bapak. Iya. Nikah itu tidak akan tumbuh menjadi dewasa kalau tidak dididik dengan ikhlas. Jadi Bapak ini juga seorang figur ayah yang tanpa istri bisa membesarkan anaknya sampai anak itu soleh. Dan itu prestasi dalam hidup Bapak. Jadi investasi terbesar dalam hidup Bapak itu adalah nikah. Itu investasi terbesar. Tidak bernilai Pak. Dari nikah lah Bapak diangkat derajatnya hari ini. Gitu. Bapak masih punya beras? Ada, masih ada. Masih. Satu Masuk karung. cukup kene. Oke. Telurnya masih punya? Telur mau dari Oh masih habis. Oh, habis. Ambil duit. Buat beli telur biar bapaknya tenang. Ngarokok aja nak. Nyangis tong uduh. 500 aja 500. Gope aja gope. Gitu, telur sudah habis, mie sudah habis. ini juga Habis, tinggal beras sungkur. beras tuh. Minyak masih ada? Habis. Jadi selama ini makan pakai apa? Ya makan nasi sama Dengan? Kerupuk sama bala-bala. Iyalah cukup, saya juga makan sama bala-bala sama sama. gitu. Jadi telur sudah habis, minyak goreng sudah habis, beras masih ada. Imang geus anggeus. Sudah. Jadi tugas saya sudah hampir rampung untuk Bapak. Ya, tinggal ngasih engsel, kemudian ngecat. Gitu. Ya, Untuk beli minyak goreng, beli luk asin, beli enog buat Bapak makan. saya terima ya. Ya cukup. Alhamdulillah. Ya saya terima istri saya dan saya lupa tidak naik ke atas, tapi saya mungkin istri saya yang lupa turun ke bawah. Aduh.
Gitu. Yang namanya hapunten ya Pak ya. Ah. Saya sama Bapak sering ngaheureyan. Saya takut dosa sama Bapak teh. Enggak. Takut ngaheureyan gitu. Hampura. Hapunten aja pokoknya. Pokoknya Bapak semangat terus. Bapak sudah sukses dalam hidupnya. Berhasil membesarkan anak. Nanti suatu saat Bapak akan punya menantu yang baik. Dan Nikai sudah naksir. Walaupun sama saya dilarang. Nanti aja kalau udah kerja. Baru dikasih tahu. Hah? Udah kasih tahu nggak boleh sekarang, nanti kuliah dulu, kerja dulu, jadi tentara dulu, jadi polisi dulu, nanti boleh naksir perempuan. Bener nggak? Apanya? Itu begini bener. Siapanya? Ya nikah. Apanya? Kalau udah jadi tentara, udah jadi ini, Kawin. kawin. Tapi udah ada. Ya nanti mah ada kalau udah jadi tentara polisi Akhirnya malah. bapak yang turun kan ada. Oh gitu. Sekarang juga sudah mulai biasa. Namanya juga anak kelas 2 SMA apa puber, wajar. Jangan kan kalau 2 SMA yang nu karolot ge puber. Ya nanti Bapak berdoa, mudah-mudahan nanti Bapak punya menantu yang sayang sama Bapak, bisa ngurusin Bapak sampai tua. Karena walaupun anak nikainya sayang sama Bapak, begitu menantunya nggak sayang, nanti ribut lagi. Mudah-mudahan Bapak tidak kebagian karma. Oke, nanti kalau Nikai udah punya istri, jaga. Kalau udah besar, awas Bapak jangan kayak ibunya Bapak. Nikai ke di kamar jeung majikan ka kamar apa nyokot rokok. Saya pamit, Pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya doain. Sami-sami. Cita-cita bapak tercapai. Amin. Semoga jadi presiden. Amin. Saya doain ya Pak. Amin. Mudah-mudahan. Bapak cek kene ngebohong sih geus teu ngarokok-rokok. Waduh, ieu yang ngudud kene. Bersihan teh. Sip. Kau nuhun, Kak. Ayeuna mah ulin di imahna Nikai teh henteu jirijipeun namanya. Alhamdulillah. Pak Kades engsel pangetangkeun sabarahaeun? Siap, mohon. Engsel sareng cat. Kunci Pak. Chatna. Sareng kunci-kuncina. Mohon, mohon. Kuncina ke di WA. Ayo, salah. Ayo. Gantungan telinga. Burung kayak cemburu sih ya. Ayo tuh. Sip. Di depan tuh, Pak. Ya, nuhun. Oh, gitu nuhun atuh mangga ampun salah. Ibu mangga nuhun. Atuh nuhun. Sampurasun.